Shalom, selamat datang untuk kita semua, sahabat Shalom. Perkenalkan, Shalom. Shalom. Nama saya Nathanael, saya berasal dari Surabaya. Saat ini sedang melayani di Connect Group Love Talk Community, mempelajari Alkitab. Dan saat ini saya sedang berjemaat di Wanglin, Jakarta. Untuk kegiatan saya saat ini saya masih bekerja dan melakukan aktivitas urban evangelism. Saya dipercayakan mewakili PAGN untuk menyampaikan tujuan persatuan guru-guru dan diskusi berkumpul di acara pada malam hari ini. Nah, tujuan apakah itu? Yaitu agar supaya kita semua dapat mengaplikasikan pelajaran yang didapatkan tentunya pada malam hari ini. Kita juga sebagai anak muda dapat aktif berdiskusi, tentunya besok hari ya, di jemaat kita masing-masing. Dan sebagai guru-guru sekolah sahabat, kita mampu atau dapat berdiskusi di kelasnya masing-masing pada besok hari dengan satu tujuan pelajaran. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa dan mengundang Roh Suci untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing sebelum kita melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Virgin Karunden. Waktu dan kesempatan diberikan. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh PAGN untuk memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Teman-teman orang muda, ketika saya ditunjuk untuk membawakan kesaksian, saya bingung awalnya. Karena saya percaya masing-masing kita telah melalui begitu banyak pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Dan apabila ditanya, kita pasti bingung menjawabnya karena terlalu banyak pertolongan Tuhan. Dan itu yang saya rasakan. Namun ketika saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat sehingga kesaksian inilah yang akan saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kalau teman-teman mengingat tahun 2020, di awal tahun 2020, kalau tidak salah, dari General Conference itu membuat satu program tahunan yang kita tahu adalah 10 Days of Prayer. Nah, di 10 Days of Prayer ini, umat-umat Tuhan akan berdoa selama 10 hari dengan satu tujuan, yaitu meminta Roh Suci hujan akhir. Namun di tahun 2020 ada satu program doa yang luar biasa yang dibuat, yaitu adalah dengan mendoakan 7 nama. Kalau teman-teman masih ingat, jadi di akhir dari bagian doa itu kita diminta untuk mendoakan 7 nama, dan tentu doa kita masing-masing berbeda. Ada yang mendoakan bagaimana mungkin sahabat mereka, orang terdekat mereka mau untuk bergabung bersama-sama dengan gereja Advent. Namun doa saya secara pribadi, saya mau mendoakan mereka bukan untuk bergabung dengan gereja kita. Maksudnya, ya saya merindukan mereka untuk bergabung. Namun bukan itu tujuan doa saya. Tujuan doa saya adalah bagaimana saya dipakai untuk membagikan pekabaran kepada mereka. Kepada 7 nama ini. Nah, 2 di antaranya adalah kakek nenek saya dari sebelah ibu, karena mereka bukanlah anggota gereja Advent. Ibu saya ketika menikah dengan ayah saya bergabung dengan gereja, namun orang tuanya sangat-sangat menolak dan sangat-sangat membenci akan hal tersebut. Dan 4 di antaranya adalah sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat dekat saya, ada yang dari TK, ada yang dari SMP, dan mereka itu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan saya. Dan saya rindu bagaimana pekabaran yang saya percayai dari kecil itu bisa menjadi bagian mereka juga. Jadi selama 10 hari berdoa, saya terus mendoakan mereka. Dan bahkan ada himbauan dari GC bahwa jangan berhenti berdoa ketika 10 hari berdoa selesai. Berdoalah untuk mereka selama setahun penuh 2020. Dan apa yang terjadi? Di tahun 2020 kita tahu bahwa maraknya corona di Indonesia, sehingga semua harus ditutup. Semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Dan sehingga kami, keluarga, memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan satu sama lain ketika ada program juga 100 Days of Prayer waktu itu, kalau teman-teman masih ingat. Dan keluarga kami tidak pernah sekalipun melewatkan akan satu malam untuk berdoa selama 100 hari berdoa. Dan ketujuh nama ini selalu saya bawa dalam doa, Dan di tengah-tengah masa pandemi itu adalah waktu
di mana saya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh seperti belum pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi waktu itu adalah waktu di mana saya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh seperti yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Saya belajar tentang nubuatan, saya belajar tentang buku-buku dari Ellen G. White, dan itu sangat-sangat menguatkan. Sehingga di dalam hati saya lebih terdorong untuk bersaksi kepada 7 nama ini. Dan akhirnya ketika saya mencoba untuk mendengarkan juga pekabaran-pekabaran dari hamba-hamba Tuhan, salah satunya adalah pendeta yang mungkin teman-teman sudah kenal, namanya adalah pendeta Ivor Myers, dan ada satu judul khotbah yang sangat-sangat menguatkan yang berjudul Blueprints. Kalau teman-teman suka nonton Ivor Myers, coba untuk cari Blueprints, sangat-sangat menguatkan. Dan ketika saya menonton video ini, ada satu dorongan yang kuat dalam hati saya harus share video ini kepada teman-teman saya. Saya harus share video ini supaya banyak orang yang akan mendengarkan pekabaran ini. Namun saya ragu, saya takut, karena berbicara tentang keagamaan itu merupakan topik yang sensitif, apalagi untuk orang-orang muda yang sudah berteman erat. Jadi sulit sekali untuk masuk. Bagaimana ya saya mau mulai topik yang sensitif ini. Namun melalui video ini saya memiliki media untuk share, apalagi di masa pandemi. Kemudian saya berdoa bergumul kepada Tuhan berhari-hari untuk bisa share video tersebut. Nah, dari 7 nama, saya share video ini ke 2 nama, karena om opa saya itu tidak mahir berbahasa Inggris, dan dari 4 orang sahabat saya, 2 inilah yang paling dekat dengan saya. 2 inilah yang paling memiliki hubungan yang erat dengan saya, sehingga saya memberikan diri untuk share. Waktu saya share ini, saya sempat ciut karena apa ya tanggapan mereka, karena ini merupakan doktrin yang keras sebenarnya. Inti dari pekabaran itu adalah gereja Pastian hari ke-7 bukanlah gereja yang lahir secara kebetulan, tetapi gereja yang lahir dari nubuatan 2300 petanan pagi. Dan itu topik yang berat karena mereka harus tahu tentang apa nubuatan itu dan bagaimana hubungannya dengan gereja Advent. Dan puji Tuhan, saudara-saudara tahu, respons dari mereka itu baik. Mereka mencatat setiap bagian-bagian yang tidak mereka mengerti, dan mereka tanya kepada saya, bisa jelaskan bagian ini, saya kurang paham tentang nubuatan di Daniel 2, sulit bagi mereka untuk memahaminya. Dan saudara-saudara tahu, puji Tuhan, diskusi kami berlanjut. Diskusi kami bukan hanya selesai ketika mereka menonton video tersebut, tapi berlanjut. Kami bahkan list topik-topik yang membedakan gereja Advent dengan denominasi mereka, dan mau untuk berdiskusi dari Alkitab saja. Jadi pandangan kami bukan dari pandangan gereja Advent, bukan dari pandangan mereka, tapi hanya dari Alkitab. Dan kami berdiskusi, dan waktu itu ada seorang pendeta, dia membuat sebuah seminar wahyu, dan saya mengundang kedua sahabat saya ini untuk ikut bergabung dalam seminar tersebut, dan mereka ingin. Kemudian kebetulan pendeta ini pernah melayani di jemaat kami, jadi saya dekat dengan pendeta ini, dan saya request namanya pendeta Edward Taliwongso. Sir, boleh tidak kalau diadakan diskusi bersama dengan kedua sahabat saya ini, karena mereka sudah tertarik untuk belajar waktu itu, tertarik sekali untuk belajar nubuatan. Kemudian pendeta ini setuju, dan kami setiap minggu, kalau tidak salah 3 kali pertemuan setiap minggu secara rutin untuk belajar tentang nubuatan. Awalnya diskusi kami hanya 3 orang, saya dan kedua sahabat saya. Kemudian teman kami rindu untuk bergabung, sehingga sudah 4 orang. Kemudian saudara dari sahabat saya, dia juga suka untuk, dia tinggal bersama dengan sahabat saya, dan ketika ada diskusi dengan pendeta, dia rindu untuk mendengarkan pekabaran ini, dan dia juga bergabung. Waktu itu saya sangat-sangat bersyukur karena awalnya saya sempat takut, saya sempat gelisah apakah kabar ini akan diterima oleh sahabat-sahabat saya. Namun Tuhan membuka jalan, dan pekerjaan Tuhan tentu Dia akan sertai. Apabila ada orang-orang muda yang rindu untuk menjadi berkat, apabila ada orang-orang muda yang rindu untuk mengabarkan pekerjaan Tuhan, mengabarkan akan Injil, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyertai. Dan waktu itu kami berdiskusi sampai 7 orang dalam satu Google Meet, dan pendeta Eto Taliwongso yang mengajar kami. Dan diskusi ini berlanjut terus sampai saat ini. Kami
ada waktu-waktu tertentu kami belajar setiap pagi untuk belajar 28 doktrin, kami belajar tentang, karena kebetulan dia itu juga sempat interest dengan bahasa roh, salah satu sahabat saya, jadi dia bertanya, apakah bahasa roh itu berkenan kepada Tuhan, dan bahasa roh yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kami diskusikan untuk waktu yang lama, dan puji Tuhan, di wilayah kami ada kakak tersebut. Kami menyanyi duet, dan begitu banyak anggota jemaat yang diberkati. Dan salah satu teman saya juga yang saya saksikan hadir di meeting ini, karena saya bersaksi, saya undang kalau misalnya mau untuk ikut bisa, dan dia juga hadir di pertemuan malam hari ini, puji Tuhan. Mungkin ini kesaksian yang terdengar simpel, tapi inilah pengalaman yang saya rasakan. Pengalaman bagaimana saya bisa menjangkau kedua sahabat saya. Saya belum pernah terpikirkan sebelumnya bagaimana Tuhan bekerja dengan menjawab doa saya di 10 malam berdoa. Saya tidak pernah membayangkan inilah cara Tuhan yang Dia gunakan untuk mana Injil itu dapat disampaikan kepada teman-teman saya. Begitu banyak kesaksian lainnya. Jadi itu masih 2 orang. Ada 4 orang lainnya belum disaksikan. Mungkin kalau misalnya waktu masih memungkinkan, saya rindu untuk bersaksi juga untuk 4 orang ini. Apakah boleh moderator atau waktunya sudah tidak memungkinkan? Waktunya sudah tidak memungkinkan, mungkin nanti kita bisa kasih waktu lagi ke Mbak. Oke. Bisa sih. Jadi mungkin untuk penutup, jadilah terang dimanapun kita berada. Apabila ada kerinduan yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan kabaran Injil, maju, jangan diam. Apabila sudah ada kerinduan itu, doakan, gumuli, pasti Tuhan akan buka jalan. Mungkin demikianlah kesaksian saya. Apabila di pertemuan berikutnya Tuhan berkenan, saya ingin bersaksi untuk keempat orang sisanya. Terima kasih. Oke, baik. Suatu pekabaran yang luar biasa tentunya. Semoga dari kabaran yang kita sudah dengarkan dari Virgin, ini dapat membawa spirit kepada kita semua, anak-anak muda di sininya, jiwa-jiwa yang muda juga buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, untuk tetap berpegang teguh dalam memberitakan Injil Tuhan, karena waktunya sudah sangat dekat. Oke, baik, saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kita mengundang Roh Kudus bersama-sama dengan kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk 6 hari pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga tiba pada malam hari ini Tuhan. Pada hari ini yaitu hari ke-7 hari Sabat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu mau mampir bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk menilik setiap hati dan pikiran kami. Agar supaya kami dapat merendahkan diri kami Tuhan terlebih dahulu. Sehingga setiap pembelajaran pada malam hari ini Tuhan. Bukan berasalkan dari pengetahuan kami. Melainkan berdasarkan dari apa yang hendak Roh Kudus ingin sampaikan kepada kami semua. Bapa di surga, kami persilahkan Engkau untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah teman-teman semua, diskusi kita pada malam hari ini berjudul tentang kejatuhan. Masih dengan topik yang berhubungan, relate dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, itu dengan penciptaan. Kalau sebelumnya kita sudah mendengar tentang penciptaan, bahwa Tuhan mengatakan semuanya indah. Setiap kali Tuhan menciptakan, diakhiri dengan kata semuanya baik. Mari kita baca bersama-sama di ayat inti kita di Kejadian 3 ayat 15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, yang terjadi seperti ini ketika kita sudah mendengarkan penciptaan yang sebelumnya. Bahwa segala sesuatu sangat baik. Dan setelah Tuhan menciptakan semuanya sampai pada manusia, Tuhan mengakhiri dengan satu kata yang lebih dari baik, yaitu apa yang dikatakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau dikatakan yang pertama amat baik, sudah baik,
lalu Tuhan katakan, sudah sungguh amat baik, berarti udah perfect. Nah, pertanyaannya kalau sudah perfect, kita percaya bahwa semua yang Tuhan ciptakan ya, saudara-saudari seiman, Tuhan ciptakan itu semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang baik, bahkan amat baik itu bisa rusak atau menjadi nggak baik? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Dan juga pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin manusia menjadi ragu pada Allah yang tadinya manusia hormat, tunduk kepada Allah, melakukan segala perintahnya masih di dalam lingkup cahaya kemuliaan Tuhan, tiba-tiba mereka ragu dengan Tuhan. Apa konsekuensinya? Kita akan gali lebih dalam nanti setelah kita selesai membahas seluruh apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, kita masuk pada hari Minggu. Pada hari Minggu kita membaca judulnya adalah ular. Siapa sih ular ini? Kalau di dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa ular ini adalah binatang yang menggoda Hawa. Nah, di dalam pelajaran hari Minggu dijelaskan ada 4 poin yang Nathanael mau jelaskan ke teman-teman. Poin yang pertama, kita mengetahui bahwa ular waktu diciptakan Tuhan itu adalah binatang yang cantik, terbang, terus berkilau-kilau, terus cerdik. Yang kedua, poin yang kedua tentang ular, Alkitab mengidentifikasikan ular sebagai musuh Allah. Kalau kita lihat bersama-sama di Yesaya 27 ayat 1. Poin yang ketiga, secara eksplisit ular disebut sebagai iblis dan setan. Itu kita bisa lihat ayatnya di Wahyu 12 ayat 9. Dan yang terakhir, di timur dekat kuno, ular itu memersonifikasikan sebuah kekuatan jahat. Nah, kebayang nggak sih teman-teman? Ular diciptakan begitu indah sama Tuhan. Tetapi kenapa disebut sebagai iblis atau setan? Ini akan kita bahas, kita akan gali lebih dalam untuk sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, siapkan sebaik-baiknya, jadi kita akan gali sedalam-dalamnya. Oke, kita masuk pada hari Senin. Kalau tadi kita bahas tentang ular, sekarang kita bahas tentang buah terlarang. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon ya, semua pohon boleh dimakan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Luar biasa. Katanya, semua pohon boleh kita makan. Tetapi pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita tidak boleh makan. Karena ketika Adam dan Hawa makan, mereka akan mati. Jadi dari sini Nathanael mengkasih gambaran ada 3 jenis pohon. 3 jenis pohon ya teman-teman. 3 jenis pohon. Kalau mau bertanya nanti kita tanya sebentar di diskusi. Pohon yang pertama, yang Nathanael mau jelaskan, yaitu adalah pohon-pohon biasa. Yaitu buah-buahan yang kita makan sehari-hari. Dan pohon jenis pohon yang kedua, yaitu adalah pohon kehidupan. Itu yang mendapat membuat Adam dan Hawa umur panjang. Dan pohon yang ketiga, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang ketiga ini yang dilarang oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa makan. Nah, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular ini berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat, teman-teman bisa saksikan di sini. Yang tadinya Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali pohon yang pengetahuan baik dan yang jahat tidak boleh. Tapi diputar balikan kata-katanya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Oh, dari kata-kata boleh tiba-tiba jangan kamu makan. Dia menggunakan kalau secara psikologis dia menggunakan satu kata-kata yang mengandung satu seperti hipnoteria supaya orang-orang mulai bingung dengan pikirannya dengan asumsi yang dia dapatkan dari tambahan yang setan sampaikan kepada dia.
mau seperti apa kita nanti akan gali juga lebih dalam ya tentunya. Tentu di sini kita mengetahui bahwa iblis sedemikian rupa berusaha untuk membangkitkan suatu keraguan Hawa dengan mengajukan suatu pertanyaan kepadanya yang tersirat juga bahwa ia mempertanyakan niat Tuhan dalam membuat batasan dan ia berhasil menjatuhkan Hawa melalui pertanyaan yang disampaikan kepada Hawa. Nah, dengan hal yang sama, dengan cara yang sama, juga berusaha membuat firman itu seolah-olah menyebabkan kayak membuat kita jadi ragu-ragu akan firman Tuhan. Sampai saat ini kita masih sering seperti itu. Kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, encounter with Jesus, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya, tetapi kita masih ragu. Kita sudah dijanjikan keselamatan, tapi kita masih ragu sampai saat ini. Dan akhirnya, yang terjadi, setan menaklukkan kita dalam kuasanya. Yang seharusnya kita tunduk di bawah kuasa Tuhan, tetapi kita malah tunduk di bawah kuasa setan. Nggak heran firman Tuhan berkata ya tadi, bahwa harus ada Tuhan yang datang untuk meremukkan kepalanya. Oke, kita masuk kembali ke pembahasan berikutnya. Kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau kita ingin secara kedagingan, itu bukan juga keinginan kita, tapi keinginan bapak kita, yaitu seorang pendusta, bapak kita. Amit-amit ya teman-teman semua, harapan kita semua yaitu bapak kita, yaitu bapak di surga, bukan bapak pendusta. Jadi jangan aminkan kata tadi, oke? Sehingga ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dari ayat ini dikatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia. Sudah tepat. Sebab Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengutuk ular, Tuhan berkata apa pada ular? Debu tanah akan menjadi makananmu. Ingat bahwa kita semua ini, teman-teman, adalah debu tanah. Sehingga kita menjadi santapan ular. Itu adalah bentuk metafora yang menjelaskan bahwa kita akan menjadi makanan mereka apabila kita punya iman yang lemah. Oke, pelajaran hari Selasa, bersembunyi di dalam Tuhan. Setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan hal-hal yang melanggar Tuhan, kita sembunyi. Kita menjadi orang yang apa ya istilahnya, kayak gak beranilah sudah melakukan salah tapi sembunyi. Tetapi kayak jadi orang-orang yang pengecut. Ayat Kejadian 3 ayat 9 sampai 11 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini menjadi pertanyaan Tuhan kepada kepada Adam saat itu. Karena Adam adalah imam di saat itu. Dan Adam yang harus bertanggung jawab atas perbuatan dari istrinya. Perbuatan dari Hawa, apa yang Hawa lakukan sehingga berdampak kepada dia, karena dia juga menjadi satu sosok yang seharusnya menjadi teladan, tetapi dia malah ikut-ikutan dengan Hawa. Ini suatu hal yang perlu kita dalamin. Nathanael mau bawa teman-teman untuk mengerti lebih dalam. Tadi kita berbicara tentang 3 pohon. Pohon yang pertama, pohon biasa-biasa saja. Pohon yang kedua, pohon tentang kehidupan. Pohon yang ketiga berbicara tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita bicara tentang 3 hal ini, seperti penulis Nyonya White mengatakan, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus selalu memperhitungkan 3 hal. Apa itu? Jasmani kita, fisik. Yang kedua, mental kita, hati dan pikiran. Dan yang ketiga adalah spiritual. Pohon-pohon yang biasa itu merepresentasikan dari kebutuhan fisik kita, jasmani kita. Pohon kehidupan merepresentasikan dari kehidupan spiritual kita. Karena kalau kita memakan dari pohon kehidupan, maka kita akan umur panjang, kita akan hidup kekal.
Dan pohon yang terakhir, pengetahuan yang baik dan jahat, itu adalah merepresentasikan dari mental, pikiran, dan hati kita. Nah, dari sini kita bisa melihat apa motivasi di balik pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan tahu jawaban dari Adam tanpa Adam harus menjawabnya, ya kan? Pertanyaan diajukan untuk kepentingan yang bersalah. Tuhan ingin melihat apakah kita mau mengakui kesalahan kita untuk membantu bahwa supaya Adam dan Hawa ini sadar apa yang telah mereka lakukan itu lari dari apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Terus poin yang kedua, motivasi Tuhan bertanya. Pertanyaan itu untuk mempersiapkan Adam dan Hawa menerima hukuman supaya mereka bertanggung jawab dari perbuatan mereka. Berarti mereka sudah siap untuk menerima hukuman itu. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Teman-teman bisa cek di Alkitab ya. Dan pertanyaan itu, motivasi yang ketiga, poin yang ketiga, bertujuan untuk menuntun Adam dan Hawa pada pertobatan yang pada akhirnya membawa mereka pada keselamatan. Tuhan tidak mau ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka lari, mereka bersembunyi, mereka menutupi dosa itu. Tetapi Tuhan pengen mereka bangkit, mereka datang pada Tuhan, mengakui kesalahan mereka, dan menunjukkan, Tuhan ini loh aku sudah berdosa, aku sudah melanggar Tuhan, aku sudah tidak layak. Bagaimana Tuhan caranya supaya aku bisa luput dari dosa ini? Tuhan ingin melihat keteguhan hati itu. Tuhan ingin melihat bahwa kita merasa benar-benar rendah di hadapan Tuhan. Kita nggak sanggup. Tetapi itulah yang terjadi. Sahabat-sahabatku semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nathanael juga mau menyampaikan, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang firman itu katakan? Hendaklah kita membuat menurut rupa dan gambar Allah. Adam diciptakan menurut blueprint dari Allah. Lalu Tuhan berkata kembali bahwa tidak baik bahwa manusia itu hidup seorang diri. Marilah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan. Baru Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menempatkannya di tanah dan jadilah Hawa. Sehingga Adam berkata, inilah tulang dari tulangku. Maka dari hal ini 3 poin juga Nathanael mau sampaikan kepada teman-teman. Pohon faktornya seperti ini. Kita semua sudah mengerti kan pohon faktor. Tuhan, terus yang kedua Adam, dan yang ketiga Hawa. Berarti Hawa ini adalah pihak keberapa? Pihak ketiga. Ingat, Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Hawa diciptakan menurut Adam. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Inilah yang maksud Tuhan lakukan. Agar supaya Hawa tunduk kepada Adam. Demikianlah yang kita ketahui bahwa istri-istri hendaklah hormat kepada suami, tunduk kepada suami. Bahwa suami adalah imam dalam suatu rumah tangga. Dan demikianlah ketika suami menjadi imam dalam suatu rumah tangga, sahabat-sahabatku, dari sinilah dia yang akan membawa keluarganya ini, merangkul keluarganya datang kepada Tuhan. Karena suami adalah imam. Seperti itu maksud dari Tuhan. Jadi catat bersama-sama dari poin-poin ini. Itulah kenapa tidak baik bahwa seorang perempuan independen. Memang benar, perempuan baik independen. Kita bisa melihat karakter-karakter Alkitab. Ada Esther di situ, independen. Tetapi independennya seperti apa? Independennya, dia mengetahui batasan-batasan apa yang hendak dia lakukan. Dia independen untuk melayani Tuhan, dia independen untuk tegas, tetapi dia tetap hormat dan patuh kepada suaminya. Dia tidak merasa, oh karena aku sanggup cari uang sendiri, aku bisa kerja sendiri, buat apa aku cari laki-laki? Buat apa aku punya suami? Gak perlu. Aku udah bisa sendiri kok semuanya. Itu yang sering tersirat dalam pikirannya kita. Sehingga kita bisa melihat lebih dalam, kalau dalam ceritanya Hawa dan Adam dan Hawa, seharusnya ketika Hawa bercerita dengan iblis itu, dia harus mencari yang namanya afirmasi. Dia harus menanyakan yang namanya konfirmasi. Dan butuh notifikasi. Dari siapa?
dari Adam. Tetapi karena dia merasa independen, dia sudah mengerti apa yang sudah Adam ajarkan, dia sudah tidak perlu bertanya pada suaminya. Itulah yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke, kita masuk ke dalam hari Rabu, nasib ular. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular tadi kita sudah bahas adalah satu-satu makhluk yang dikutuk Tuhan. Kalau dari binatang-binatang yang lain, manusia bukan binatang ya. Jadi kalau dari binatang-binatang ciptaan yang lain, satu-satunya yang dikutuk Tuhan itu cuma ular. Allah menjatuhkan penghakiman kepadanya, dan akhirnya nasibnya itu ditentukan. Yang tadinya nggak ditentukan, sekarang ditentukan. Kita bisa lihat ya dari sekolah sahabat hari Rabu, di Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, frasa kata-kata debu tanahlah kau makan seumur hidupmu, inilah yang menjadi sampai sekarang yang hendak mereka makan, yaitu kita sebagai manusia yang berdosa. Kalau kita tetap tinggal diam di dalam dosa, maka kita akan menjadi santapan ular itu, ular tua itu. Oke, dan poin yang kedua, saatnya nanti kepalanya akan diremukkan. Tadi kita udah baca, kepalanya nanti akan diremukkan. Dan itu sudah terjadi saat Yesus mati di kayu salib. Ia meremukkan kepala ular itu. Kalau kita baca dalam Roma 16 ayat 20 dan Ibrani 2 ayat 14. Meskipun iblis masih tetap eksis sampai saat ini, tetapi kebinasaannya sudah pasti akan terjadi. Dan poin yang ketiga, pada penghukuman terakhir, iblis akan dilenyapkan. Kita sudah mengetahui bersama ya di Wahyu 20 ayat 10, dan iblis akan menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, jangan sampai sahabat-sahabatku semua yang hadir pada malam hari ini kita menjadi santapan ular itu, sehingga kita disiksa sampai selama-lamanya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Kejadian 3:15 juga mengatakan bahwa ini adalah suatu ungkapan atau suatu Injil pertama yang diberikan Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah kabar baik atau harapan keselamatan untuk orang-orang yang berdosa, untuk Adam dan Hawa saat itu. Nah, penghakiman memang kita tahu itu mengarah pada kematian, pada kejahatan, pada dan kutukan. Tetapi juga ada pengharapan dan janji keselamatan itu sendiri. Kalau kita terikat pada kondisi ular yang hancur memakan debu, di situ terpancar harapan keselamatan umat manusia yang muncul dalam bentuk nubuatan-nubuatan melalui nabi-nabinya. Nah, di Taman Eden, di mana dosa dan kejahatan di bumi dimulai, di situ juga Tuhan mulai menyatakan rencana penebusannya. Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi Tuhan juga merencanakan penebusan. Tuhan merencanakan plan A, plan B, plan C, dan seterusnya untuk kita semua, supaya kita benar-benar masuk pada Yerusalem yang baru. Karena sungguh benar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita masuk pada hari Kamis, nasib manusia. Dalam penghakiman, ketika Adam dan Hawa dihakimi, ketika mereka melanggar, Tuhan memiliki rencana lain. Mereka ditawari harapan keselamatan meskipun ada konsekuensi yang harus mereka tanggung karena dosa mereka. Upah dosa ialah maut. Nah, dari kejatuhan Adam dan Hawa, itu membawa beberapa akibat kepada kita. Tadi kita udah baca ya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15-24, pertama, Tuhan mengutuk tanah. Ya kan? Terkutuklah tanah karena engkau. Terus laki-laki harus bekerja keras, bersusah payah untuk mencari rezeki dengan berpeluh sampai ia kembali lagi ke tanah tempat asal. Ingat teman-teman, jangan salah menginterpretasikan bahwa Tuhan mengutuk manusia. Enggak. Tuhan tidak mengutuk manusia, Tuhan mengutuk tanah. Jadi oleh karena tanah yang dikutuk, jadi kita harus bersusah payah untuk bekerja keras untuk laki-laki. Dan kepada perempuan, mereka akan bersusah payah untuk mengandung dengan kesakitan dan melahirkan anak. Meskipun demikian, kita tahu bersama
kalau kita baca dalam konteks ayat sebelumnya, yaitu ayat 15, bahwa berisi tentang janji keselamatan, yaitu nubuatan tentang Kristus itu sendiri. Dan poin yang keempat, kepada perempuan Tuhan katakan, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu berarti istri harus tunduk kepada suami. Dan suami harus memerintah istri dengan kasih. Bukan memerintah dengan otoriter ya, tetapi dengan kasih. Suami dan istri yang keluar dari rancangan Tuhan ini dan berperan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan akan banyak menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Gak heran kita melihat begitu banyak perceraian terjadi saat ini. Gak heran kita melihat begitu banyak percekcokan yang terjadi. Oleh karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang mereka lakukan. Mereka tidak mencari informasi, mereka tidak mencari afirmasi, mereka tidak mempertanyakan notifikasi dan konfirmasi apa yang harus mereka lakukan ini benar atau tidak. Mereka merasa independen, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Sekalipun kita tahu, lebih baik bertanya daripada kita tersesat. Ingat, buat para anak muda di sini yang mungkin sedang menjalani suatu hubungan, atau suami istri yang sudah berkeluarga saat ini, tetaplah kita selalu menjalin komunikasi. Tetaplah kita selalu berkomunikasi. Tuhan saja menyuruh kita untuk berdoa. Demikianlah kita kepada keluarga kita. Seringlah berkomunikasi untuk membahas tentang segala sesuatu. Bukan hanya aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan melakukan segala sesuatu. Nggak hanya seperti itu, tetapi kita komunikasi. Aku tadi habis lakukan ini, salah nggak ya? Kalau menurut kamu gimana? Kita harus selalu membangun komunikasi dalam suatu keluarga, sehingga kita akan membentuk menjadi suatu keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa, oh ini melenceng dari dasar-dasar Alkitab, kita perbaiki bersama-sama, kita cari jalan keluarnya, bukan hanya kita sendiri, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita komunikasi, suami istri, kita tidak tahu jalan keluarnya, kita komunikasikan dengan Tuhan. Tuhan, keluargaku seperti ini, kita bingung jalan keluarnya. Mohon Tuhan bantu. Itu agar supaya jangan sampai kita jatuh seperti Adam dan Hawa. Nah, menarik sekali pelajaran kita sepanjang pekan ini. Semoga teman-teman semua saat ini ketika mendengarkan apa yang sudah Nathanael sampaikan, mendapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hendak dilemparkan ke forum ini supaya kita bisa diskusi bersama. Kenapa seperti itu? Tadi pertama Nathanael berdoa mengundang Roh Kudus untuk datang masuk ke dalam hati pikiran kita masing-masing. Roh Kudus berbicara kepada setiap orang berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Jadi, Roh Kudus pasti memberikan pandangan atau perspektif kepada teman-teman semua dengan cara yang berbeda-beda dan pandangan yang berbeda-beda. Jadi, kalau teman-teman sudah dapat berkat itu, pandangan itu, sampaikan saat ini supaya kita semua mendapatkan berkat Tuhan itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam forum diskusi malam hari ini, mari kita dengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Meryl Malinti. Terima kasih, Nael. Selamat Hari Sabat semuanya, sahabat-sahabat Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Nael? Iya, jelas sekali. Host, boleh dibantu untuk di-share screen puisinya? Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah puisi yang diambil dari pelajaran sekolah sahabat kita triwulan yang kedua, sahabat yang kedua dengan judul Kejatuhan. Manusia sempurna, lingkungan sempurna, kebahagiaan sempurna. Bagaimana dunia begitu sempurna bisa rusak? Bagaimana bisa musuh rusak pikiran manusia pertama? Mengapa mereka ragukan Allah? Mengapa mereka ingin jadi sesuatu yang tak bisa mereka lakukan? Allah ingatkan Adam,
Ingatkan Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jika makan, pasti mati. Saat akibatkan kematian, terusir dari Taman Eden. Tak ada akses lagi pada kehidupan kekal. Di tengah tragedi itu, ada pengharapan. Ada foto evangelium. Meski jatuh dalam dosa, diberi jalan keluar. Ular identik sebagai musuh Allah. Ular, setan atau iblis. Ular hewan yang cerdik dan cantik. Setan muncul di hadapan Hawa, gunakan bentuk ular. Minta jelaskan apa kata Tuhan. Hawa sedang hati, jawab pertanyaan ular. Mungkinkah setan taburkan keraguan tentang Allah dalam pikiran Hawa? Boleh, makan setiap pohon. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kata setan, Allah tidak ingin engkau jadi seperti dia. Engkau kekal, engkau tidak dapat mati. Setan tawarkan Hawa yang tak dapat dia miliki, kekekalan dan keilahian. Hawa pikir itu dapat dicapai, dapat diinginkan. Hawa putuskan makan buah terlarang. Percaya pada kekekalan dan sama dengan Tuhan, pemikiran manusia. Mulai bertindak seperti Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang. Benarkah engkau? Pertanyaan proses penyelidikan dan penghakiman. Tuhan sampaikan untuk sadarkan kesalahan yang diperbuat. Pertanyaan tuntun pada pertobatan pada jalan keselamatan. Saling menyalahkan antara Adam, Hawa, dan ular, kemudian salahkan Tuhan. Tindakan akibat dosa, keduanya, Adam dan Hawa, sama bersalah. Kata Tuhan, aku akan adakan permusuhan. Penghakiman dimulai dari setan dan ular. Penciptaan tuntun kepada kehidupan, pengharapan, dan berkat. Akibat dosa, penghakiman menuntun pada kematian, kejahatan, juga kutuk. Manusia akan menderita, akan mati karena dosa. Tetapi ada harapan, yaitu janji keselamatan. Permusuhan akan terus berlangsung antara orang percaya dan tak percaya, antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia, antara setan dan gereja Allah hingga akhir zaman. Tapi ada kepastian, setan akan dihancurkan. Kata kutukan Tuhan sampaikan hanya pada setan, pada ular, pada tanah, tidak kepada Adam dan Hawa. Kerja keras, kesakitan, kembali kepada tanah jadi bagian manusia. Sebenarnya itu bukan rencana Allah. Adam dan Hawa lihat prospek pengharapan. Lihat adanya kehidupan. Keturunan diberikan kepada mereka. Tuhan selalu berikan rencana baik. Kasih Allah yang luar biasa. Di tengah Taman Eden, berada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat.
Pohon kehidupan akan muncul kembali, muncul di Yerusalem baru. Hanya ada pohon itu. Adam dan Hawa, ciptaan setara dan mandiri. Setelah berdosa, Hawa harus tunduk kepada Adam. Tunduk banyak disalahgunakan. Jadi beban bagi wanita, jadi dosa bagi pria. Walau dosa begitu jahat, begitu kejam, Allah Maha Baik. Siapkan Yesus Kristus, jalan kasih karunia, jalan pengharapan, kuatkan kita. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah jauh darinya, sehingga kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, puisi yang indah sekali. Terima kasih Meryl sudah membawakan puisi. Tentunya kita mengetahui bersama teman-teman bahwa puisi ini adalah bagian dari Sekolah Sahabat yang sudah kita pelajari tadi. Dan ini membawa lingkup kita untuk kita mengerti bahwa rancangan Tuhan dari awal ketika Dia menciptakan tidak hanya berhenti sampai di penciptaan, tetapi ketika manusia jatuh, Dia juga memberikan kasih itu. Dia menunjukkan kasihnya, Dia menunjukkan plan-nya bahwa Dia akan menyelamatkan kita semua. Oke, sekarang kita masuk pada forum diskusi, bahwa kita semua yang ada di sini boleh bertanya, akan diberikan kesempatan. Apabila malu bertanya, bisa langsung chat di chat box ya di bawah, atau kalau mau langsung bisa langsung di unmute saja mic-nya, dan mau menampilkan wajah juga boleh, langsung sampaikan saja. Oke, kita langsung persilahkan. Apakah dari teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita malam hari ini? Oke, mungkin sebelum saya memberikan kesempatan buat teman-teman bertanya, izinkan Nathanael untuk membaca pertanyaan yang ada di chat box ya. Ini ada masuk pertanyaan dari Saudara Roger ya. Maksudnya Pastor, jadi iman itu bukan pribadi dong. Kan semua sama di mata Tuhan, nggak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Oke, ini pertanyaannya saya agak sedikit bingung, maksudnya bagaimana ya? Jadi kalau tolong dikoreksi apabila nggak sesuai dengan jawaban, sesuai dengan pertanyaan kamu ya. Ini. Jadi pertanyaannya, jawabannya seperti ini. Iman itu tetap pribadi masing-masing. Karena keselamatan masing-masing. Kamu mau percaya apa, kamu mau iman apa, itu tidak bergantung pada orang lain. Misalkan kalau kamu percaya sama Tuhan seperti ini, terus misalkan kamu menikah kan, kamu menikah, kamu iman percaya sama Tuhan. Terus dengan iman kepercayaan kamu meyakini bahwa kamu akan selamat dan anak-anakmu, istrimu akan selamat juga. Ya, mungkin itu iman kamu. Tetapi tanpa perbuatan dari mereka tidak akan menerima keselamatan itu. Kalau kamu iman dan kamu melakukan perbuatan itu, kamu selamat. Kalau anak-anakmu dan istrimu tidak melakukan perbuatan, ya mereka nggak akan selamat. Karena keselamatan itu kembali kepada masing-masing pribadi kita. Keselamatan itu masing-masing. Ketika kita diselamatkan, belum tentu saudara kita diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, belum tentu orang tua kita diselamatkan. Itu kembali kepada pribadi karakter kita masing-masing. Bagaimana supaya saudara, istri kita, orang tua kita selamat? Kita ajarkan mereka untuk mengenal kasih Kristus. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawabannya. Mungkin kalau kurang seret, ada pendeta mungkin di sini yang bisa bantu jawab supaya lebih dalam saudara kami ini mengerti lebih dari apa yang dia mau pertanyakan. Seperti itu. Oke, ini ada masuk pertanyaan kedua. Bagaimana kita harus hidup sekarang di tengah-tengah ular-ular? Waduh, sekarang banyak ular ya. Nggak ada ular, dan ada yang lain-lain, binatang-binatang yang lain ya, bukan cuma ular kalau anak-anak muda bilang zaman sekarang ya. Ada, ya kalau dari ular, supaya kita bisa hidup dalam ular-ular,
Rasul Paulus mengatakan ya dalam satu ayatnya, kalau teman-teman tahu bersama, maka gunakanlah seluruh persenjataan Allah, agar supaya jangan sampai kita terhasut ke dalam pencobaan. Dan sebenarnya, supaya kita nggak gampang tertipu oleh tipu muslihat si setan, Tuhan sudah kasih kok clue-nya di perjanjian baru, teman-teman pasti mengerti. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya? Berdoalah agar supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu adalah clue. Kalau kita rajin berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan power. More pray, more power. No pray, no power. Jadi kalau kita nggak suka berdoa, kita jarang berdoa, kita melakukan aktivitas, kenapa aku lemah seperti ini, aku jatuh bangun. Kita lihat diri kita sudah berdoa dengan Tuhan. Atau doa itu hanya jadikan formalitas saja sama Tuhan. Cuman kita jadikan kayak tulisan, cuman baca aja. Jadi dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 7 hari doanya sama semua kata-katanya. Itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan seperti doa makan? Tuhan terberkati makanan ini, terima kasih, haleluya, amin. Nah, yang biasa berdoa seperti itu siapa? Anak-anak. Janganlah kita yang dewasa memiliki iman yang kekanak-kanak. Gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan lain dari teman-teman? Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan sambungannya. Tadi Pastor bilang perempuan dan dari laki-laki dan harus tunduk. Jadi apakah sepenuhnya perempuan tunduk pada laki-laki tanpa memandang dia benar atau salah? Dan tunduk pada laki-laki itu apa penjelasannya? Oke, tunduk di sini dalam arti hormat ya. Seperti kita tahu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita hormat kepada mereka, tetapi kita tidak boleh menentang mereka. Siapa sih di sini yang tidak tahu dengan Daniel? Kita semua di sini tahu tentang Daniel. Ketika Daniel mendapatkan penglihatan, sebelum dia mendapatkan penglihatan, Raja Nebukadnezar dapatkan penglihatan. Tetapi kalau kita ketahui di situ, banyak ahli-ahli jampi dan sebagainya, mereka menentang raja. Kan? Nebukadnezar bilang, aku dapat mimpi tapi aku lupa mimpinya. Nah, mereka menentang, tetapi Daniel mengatakan dengan penuh hormat, dengan cara kata-katanya yang fasih, dengan penuh kerendahan hati dia menyampaikan, oke, kasih waktu, dia berdoa sama Tuhan, seperti itu caranya. Jangan kita langsung bilang, loh, kan caranya bukan seperti itu, bukan begini-begini, kita langsung menentang. Nah, dari pertanyaan saudaraku ini, mengingatkan Nathanael untuk menyampaikan sesuatu juga. Satu hal yang sangat tidak disukai oleh manusia. Teman-teman tahu apa? Secara psikologis, dan itu setan sudah tahu sejak dari awal penciptaan. Manusia sangat tidak suka ketika dia menyampaikan sesuatu dan dipotong kata-katanya. Ketika dia mau hendak menyampaikan opininya, dan opininya ditolak oleh orang lain, siapa sih yang suka? Nathanael rasa semua orang di sini yang join, 48 orang, nggak ada yang suka opininya di reject. Sama atasan kita, sama pasangan kita, sama orang tua kita. Bahkan mungkin yang orang tua terus di reject sama anak-anak kita. Loh, aku lebih ngerti dari kamu, kenapa kamu nge-reject aku? Gitu. Dan itulah yang setan pakai. Satu, dia gunakan psikologi ini sehingga dia tidak menolak manusia. Ketika dia bercerita dengan Hawa, saat itu ya kalau Nathanael contoh jadi setan. Amit-amit ya, bukan setan. Contoh, Nathanael jadi setan saat itu. Terus Nathanael tiba-tiba bilang gini sama Hawa. Bilang, Hawa, kamu kalau makan itu, kamu nggak bakalan mati. Kalau Nathanael saat itu bilang begitu, Hawa pasti bilang, siapa yang bilang? Firman Tuhan sudah bilang seperti ini, seperti ini. Mungkin kalau Nathanael saat itu jadi setan, mungkin langsung tertolak mentah-mentah sama Hawa ya. Hawa langsung menolak, tapi enggak. Setan menggunakan cara psikologis dengan cara apa? Dia mengambil hati si Hawa. Benar bahwa Tuhan katakan seperti ini. Ya kan? Siapa yang nggak suka ketika kita memberikan opini, terus tiba-tiba teman kita bilang, atau atasan kita bilang, oh, yang saudara Paulus ini sampaikan benar, oh saudara Meril sampaikan ini sudah benar kata-katanya. Luar biasa sekali.
ada baiknya seperti ini, mungkin lebih tepat. Mana lebih enak? Dipotong langsung atau dipuji dulu, lalu dipotong sedikit? Lebih enak yang kedua kan? Itu secara psikologis, secara mental ya. Nah inilah yang setan gunakan saat itu untuk mengambil hatinya si Hawa. Itu. Jadi ketika kita tunduk pada suami kita, ketika kita tunduk kepada orang tua kita, kita harus tahu batasan-batasan. Ini sudah melenceng dari standar Alkitab atau enggak? Itu ya. Kita harus melihat kepada Alkitab sebagai cerminan kita. Benar nggak ini? Melanggar firman Tuhan nggak? Kalau melanggar, jangan kita lakukan. Kita bilang, mohon maaf. Seperti kita ketahui, siapa? Hanaya, Misael, dan Azaria. Ketika mereka tahu ini menentang firman Tuhan, mereka tetap tidak akan mau menyembah patung itu. Demikian juga dengan kita. Ya. Tetapi kalau sesuatu hal yang memang masih kita bisa ngobrolkan, ya obrolan. Jangan langsung main bentak, jangan langsung main potong dan sebagainya. Itu akan menimbulkan percekcokan dalam suatu rumah tangga. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mau bertanya, mati yang dimaksud dalam pelajaran malam ini apa? Mati yang dimaksud dalam pelajaran ini menyangkut 3 hal. Fisik kita bakalan mati. Yang kedua, spiritual kita mati di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, mental kita. Bobrok. Kenapa kita bobrok? Dikatakan bobrok. Ketika kita mengetahui baik dan salah, kita menjadi orang-orang yang lebih fokus kepada kesalahan orang lain. Betul nggak? Yang tadinya nggak tahu tentang knowledge tentang apa salah, cuman tahu knowledge tentang benar, kita melakukan hal yang benar karena kita nggak tahu itu salah. Jadi kita melakukan yang benar, itu yang Adam melakukan. Tetapi ketika memakan buah itu, kita mendapat knowledge yang salah. Akhirnya kita malah melakukan hal yang salah. Ternyata ini salah. Oh, ternyata itu salah, dapat pengetahuan. Gimana sih rasanya, kenapa ini salah? Nah, itulah sifat penasaran manusia. Karena bertanya-tanya, pengen coba. Gimana sih rasanya kalau salah itu, kenapa ini dikatakan salah, kenapa ini nggak boleh? Itu kan yang kita lihat dari anak-anak kita, kenapa nggak boleh? Mereka tak mau bikin. Nah, tentulah ketika hal ini terjadi, kita harus memberikan jawaban juga yang terbaik. Seperti yang Tuhan lakukan. Ketika anak-anak kita, ya ini ada sedikit, Nathanael ada bawa sekolah sahabat ini ada sedikit campur-campur dengan Adventist Home ya, teman-teman. Jadi untuk membawa kita semua di sini, baik orang tua, anak muda, atau remaja, kita jadi mengerti caranya untuk berdiskusi dengan anak itu seperti apa. Jangan, kenapa nggak boleh begini, Ma? Terus kita langsung bilang, pokoknya nggak boleh. Nah, mereka bakalan lebih cari tahu, gitu. Betternya kasih tahu, karena kalau kamu bikin begini, kamu bakalan begini, dan kamu akan sakit seperti ini, seperti ini. Jelaskan. Ketika kita menjelaskan, mereka langsung ngerti, dan oke. Itu. Nah, sebelum Nathanael baca pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin dari sini ada teman-teman yang mau mencoba untuk bertanya langsung. Persilahkan. Tidak usah malu-malu ya, karena kita semua di sini saudara seiman di dalam Tuhan. Jadi kita betternya sharing. Gitu. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman kita, sahabat kerabat Tuhan, ya, satu kerabat kerja Tuhan, lebih keren kata-katanya ya, kerabat kerja Tuhan. Jadi kita saling membangkitkan, saling menopang satu dengan yang lain supaya kita paham. Mungkin dari guru-guru nih, dari guru-guru diskusi sekolah sahabat, ada yang mau disampaikan, ada yang ditambahkan, mungkin dapat insight, tolong dibagikan ya, teman-teman. Oke, ini ada dari saudari Virgin ya. Dipersilakan. Izin bertanya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk pembahasan yang luar biasa. Tadi sudah dibahas di hari Minggu tentang ular. Deskripsinya itu seakan-akan sangat-sangat negatif ya. Ular itu sebagai musuh Allah, dikatakan iblis atau setan, dan lain sebagainya. Tapi di bilangan 21 itu ada deskripsi lain tentang ular. Kita tahu bahwa ceritanya ketika ada orang-orang Israel itu bersungut-sungut, mereka merontak terhadap Tuhan, kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa Israel dan memagut mereka sehingga banyak yang mati. Kemudian ketika bangsa Israel kembali, mereka menyadari akan kesalahan mereka berdosa, maka berfirmanlah Tuhan di ayat 8,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada atas sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Jadi seolah-olah gambaran ular di Bilangan 21 ini positif, di mana ular itu menjadi sumber kehidupan ketika bangsa Israel memandang ular tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa kira-kira ular digambarkan sebagai satu lambang yang positif di Bilangan 21, berbeda dengan yang sudah kita pelajari di hari Minggu. Apakah ada lambang lain yang Tuhan mau ajarkan untuk bangsa Israel? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Virgin. Saya persilahkan Pendeta Paulus untuk mungkin membantu jawab pertanyaan dari Virgin. Baik, terima kasih Nathanael. Ya, kalau kita melihat masalah ular dalam pandangan dari dua kitab ini tentu ada perbedaan antara kedua ini. Karena kita perlu membaca lebih dahulu dasarnya, kemudian kita perlu lihat kembali ke sejarahnya. Pertama, ular dalam penciptaan, dalam cerita di Eden, Taman Adam dan Hawa ini adalah ular yang digambarkan mengenai masalah si iblis yang dibentuk menjadi seperti ular yang cantik sekali, penggoda, kita bilang seperti itu. Tetapi ular dalam kitab Bilangan ini merujuknya kepada sistem yang lain, yaitu ular yang sama yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Sementara di sisi lain ular tedung atau ular tembaga ini merujuk juga kepada keselamatan, di mana Yesus begitu diumpamakan juga Yesus akan menjadi penyelamat di waktu yang akan datang. Kalau di Perjanjian Lama pada waktu Israel sedang pindah itu dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ular yang digambarkan di sini, ular tedung yang digambarkan di sini merupakan merujuk kepada gambaran bagaimana Yesus akan menjadi penyelamat mereka di waktu yang akan datang. Sebab ular itu dikatakan, buatlah ular tedung di atas sebuah tiang. Ya, kalau kita melihat bagaimana ular bentuknya seperti tiang, itu tentu pasti melingkar. Ini merupakan menjadi wujud gambaran bagaimana Yesus nanti juga akan disalibkan, bagaimana menjadi penyelamat. Tetapi ular yang lain, yaitu adalah ular yang mengagut bangsa Israel tersebut. Jadi istilahnya ular ketemu ular. Jadi inilah juga merujuk kepada Kejadian 3:15 bahwa aku akan meremukkan tumit, aku akan meremukkan kepala dan ia akan meremukkan tumit. Jadi ini merujuk kepada janji keselamatan, bagaimana ular yang akan menjadi pembuat seseorang atau pembuat manusia ini menggoda manusia sehingga membuat dia jatuh dalam dosa, akan juga diselamatkan oleh ular yang lain, yang ternyata ular itu tidaklah selamanya menjadi jahat, menjadi kutuk, tapi menjadi sebuah berkat, penolong. Itulah yang gambarnya diberikan di dalam kitab Bilangan tadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi ular ketemu ular, bukan berarti ularnya ini berbeda atau bagaimana, tetapi terlihat ataupun menjadi sebuah gambaran untuk waktu yang akan datang. Bagaimana rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam Kejadian 3:15. Mungkin itu dari saya sementara, Nathanael, mungkin dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Oke. Dari Saudari Virgin, apakah terjawab pertanyaannya tadi? Ya sudah, terima Oke, kasih. baik. Oke, di sini ada Saudara Wilson ya. Wilson Sianipar, dipersilahkan. Mau menambahin yang pembahasan yang sebelumnya sih. Jadi kalau hanya metafora yang seolah-olah bertolak belakang, sebenarnya bukan hanya ular. Singa pun demikian. Di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus dikatakan setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Sedangkan di dalam Wahyu dikatakan bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Nah, itu kan jadi ada dualisme itu. Nah, tapi kemudian kalau ular ini kenapa menarik adalah karena kenapa Allah mengambil image ular di dalam Bilangan, mungkin untuk yaitu tadi foreshadowing ya, bahwa Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa karena dia sendiri dibuat menjadi dosa, ya kan? Nah, sama seperti kita melihat kepada bangsa Israel pada saat itu, melihat kepada ular yang adalah sumber masalah, tapi melihat ular tembaga itu kok malah jadi sembuh. Nah, sama juga seperti ketika melihat Kristus yang ditinggikan di salib, yang adalah dosa, tapi melihat itu malah menjadi sembuh. Jadi mungkin tambahannya itu aja sih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, ini masih ada Saudara Gavin ya. Dipersilahkan. Saudara Gavin Rembangan. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam.
Saya mau bilang bahwa ketika saya mendengar pertanyaan dari Saudari Virgin ini, saya agak tersenyum tadi. Karena pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang sempat saya ajukan kepada salah satu dosen saya di Fakultas Filsafat. Dan orangnya itu ahli dalam hal roh nubuat dan juga Alkitab. Sumber pengalaman, makanya saya bertanya kepadanya. Kemudian saya tanyakan tentang konsep ular ini dalam kitab Bilangan pasal 21. Jawabannya cuma satu, simbol. Memang betul bahwa Alkitab itu identik dengan simbolik kalau saya mau bilang. Apalagi nubuatan, Wahyu dan Daniel. Dan setan itu seringkali dikait-kaitkan dengan ular. Bahkan di dalam kitab Wahyu, setan digambarkan sebagai ular naga besar. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan juga tidak bisa menggunakan ular sebagai simbol yang lain. Jadi kalau kita mau bicara soal ular, ketika Alkitab berbicara tentang ular, kita harus menyelidiki dalam konteks apa ular itu dibicarakan. Jadi tidak selalu berarti bahwa ular itu dalam perspektif negatif harus kita pandang dalam Alkitab. Karena ada makna-makna tertentu yang diungkapkan dalam kitab suci yang harus kita pahami dengan baik. Gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Brother Gavin ya, sudah menambahkan juga ya. Tentunya kita sudah mendapatkan pandangan ya, teman-teman. Ketika kita membaca dari firman Tuhan, jangan langsung mengartikan seperti itu. Kita coba mencari pandangan-pandangan yang lain, karena firman Tuhan tidak akan menjatuhkan ayat-ayat yang lain. Mereka tetap akan selalu menyupport untuk membawa nubuatan itu kepada Kristus kembali ya, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari sahabat kita nih, Astangka ya. Kita harus hidup dengan iman atau hidup dengan kasih. Mana ini yang harus kita pilih, Pastor? Jawabannya sebenarnya sudah dijawab sama Rasul Paulus. Kita bisa lihat bersama-sama di 1 Korintus 13 tentang kasih ya. Ayat 1 sampai terakhir. Itu jawabannya. Dan di sini dikatakan, ayat yang kedua ya, Nathanael langsung baca ayat kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sampai di ayat yang terakhir dikatakan, ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih, ketiga hal ini teman-teman nggak bisa dipisahkan. Teman-teman cuma punya iman, tapi nggak punya pengharapan, nggak punya kasih, nggak bisa. Teman-teman punya pengharapan, nggak punya iman, dan nggak punya kasih, nggak bisa. Teman-teman punya kasih, nggak punya iman, nggak punya pengharapan, nggak bisa juga. Ketiga hal ini harus berjalan bersama-sama. Ketika teman-teman punya iman, hidupkanlah itu di dalam kasih dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa orang-orang bisa disembuhkan ketika mereka sakit? Karena mereka punya harapan dan mereka punya iman. Sehingga oleh kasih itu, mereka disembuhkan. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman punya iman dan kasih, tapi teman-teman nggak berharap, nggak bakalan bisa. Aku percaya aku bakalan sembuh, tapi aku nggak mau berharap disembuhkan. Sembuh nggak? Enggak. Punya iman tapi nggak berharap disembuhkan, ya nggak bakalan sembuh. Setiap hari melakukan tindakan kasih, punya iman untuk sembuh, tapi nggak punya harapan untuk sembuh, nggak punya harapan untuk selamat, ya nggak bakalan diselamatkan. Jadi jelas yang Rasul Paulus katakan di sini. Kita punya semua knowledge, pinter, S3, dokter, apa segala macam, status titelnya kita, mau double degree dan seterusnya ya. Percuma semuanya itu nggak ada faedahnya, katanya Rasul Paulus. Kalau kita nggak punya kasih. Jadi untuk punya kasih yang sempurna, punya iman pengharapan yang sempurna, kita harus hidup di dalam kasih. Tentunya kalau hidup di dalam kasih, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam daging dan kebenaran. Itu ya, teman-teman mesti ingat. Semoga menjawab ya, Brother Hastangka. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari saudara kita. Sahabat lalu kita belajar soal penciptaan. Sahabat ini kejatuhan. Dan dari apa yang saya mengerti, Tuhan yang Alfa dan Omega adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang berarti Tuhan tahu bahwa bumi kita akan jatuh ke dalam dosa. Lantas kenapa bumi masih diciptakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih.
mungkin dari pertanyaan saudaraku ini, kita bisa diskusi bersama-sama di sini. Daripada guru-guru ya, sekolah sahabat yang lainnya mungkin mau menanggapi dari pertanyaan saudara kita ini, dipersilahkan. Karena kalau Nathanael yang ngomong terus ya, ini acaranya Nathanael bukan acara guru-guru jadinya. Jadi kita semua harus diskusi ya, aktif tentunya. Oke, dipersilakan saudara-saudari sekalian. Atau mau ditunjuk ini? Sepertinya mau ditunjuk kayaknya. Halo. Waduh, tiba-tiba berdiam semua. Oke, Nathanael melihat ada Brother Batara nih. Brother Batara mungkin bisa bantu jawab kita untuk pertanyaan malam hari, pertanyaannya. Brother Batara Haryanja. Iya, halo, shalom, Shalom. Nathanael dan semuanya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, keturunan ular itu ya maksudnya, atau yang sebelumnya, yang iman atau hidup dengan kasih. Oke. Nathanael ulang lagi ya, Bang Bat ya. Iya, Pertanyaannya sorry. kan sebelumnya kita bahas tentang penciptaan di sahabat sebelumnya. Terus sahabat ini tentang kejatuhan. Nah, Tuhan kan mau menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan tahu bahwa bumi kita akan jatuh ke dalam dosa, kenapa bumi masih diciptakan? Itu pertanyaannya. Oke. Sulit ya. Oke. Baik. Kalau memang Tuhan tahu dunia akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan masih menciptakan ya? Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, saya lupa ayatnya, tapi ada yang bilang Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya, gitu. Memang kita sebagai manusia merasakan ya hasil yang baik dari penciptaan Tuhan. Contohnya seluruh isi bumi ini, pada saat bumi ini belum berdosa ya, pohon-pohonan, buah-buahan, terus sungai gitu kan. Tetapi dan kita merasakan nikmatnya hasil ciptaan Tuhan itu untuk kehidupan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan ciptakan segala sesuatu itu tuh bumi itu bukan untuk kepentingan kita secara primer ya. Primarily speaking sebenarnya Tuhan tidak menciptakan bumi ini untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaannya Dia. Jadi kalau misalnya bumi jatuh ke dalam dosa, dan mungkin manusia merasa, kok Tuhan sepertinya kurang kerjaan gitu ya. Kok Tuhan ciptakan segala sesuatu yang akan jatuh dalam dosa? Karena ya, tapi kita nggak berhak nanya itu karena itu bukan tujuan utama. Mungkin kita merasakan ya efek daripada dosa. Contohnya kayak tadi kejatuhan ini kan, duri jadi ada gitu kan. Duri jadi ada, terus kita merasakan efeknya. Aduh Tuhan, gara-gara duri ada, kita bisa terluka, ya kan? Gara-gara tanah jadi nggak subur, manusia jadi harus bekerja keras. Seakan-akan dunia diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan kita semata-mata. Tidak, dunia ini diciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada juga ayat di Mazmur yang bilang, langit menceritakan apa? Pekerjaan tangan Tuhan, ya kan? Dan cakrawala memberitakan segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Jadi memang secara primer, Tuhan itu menciptakan bumi ini bukan untuk kepentingan manusia secara primer, tapi untuk kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat efek daripada dosa itu, setelah efek daripada dosa kepada bumi, ya kita harus menerima bahwa itu sebenarnya bumi itu diciptakan bukan untuk kepentingan kita gitu, secara primer ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita merasakan efek dosa, ya kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, dan sebenarnya secara utama, secara primer Tuhan tidak menciptakan dunia ini untuk kita, untuk sekedar untuk kita nikmati, tetapi untuk kemuliaannya. Tetapi
multiplier efeknya adalah untuk kita. Sayangnya nenek moyang kita yang pertama itu membuat kita jatuh ke dalam dosa gitu kan. Jadi efeknya terasa gitu. Gimana, mungkin menjawab? Oke, terima kasih Bang Bat. Oke, apakah menjawab itu, brother? Kalau malu bisa chat ya. Ini masih ada tambahan terkait dari pertanyaan dari brother kita tadi ya. Pertanyaan mungkin dari brother Michael mau menambahkan? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sahabat. Apakah saya bisa didengar, Saudara Nathanael? Iya, jelas sekali, brother. Oke, baik. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat Mazmur pasal 24 ayat yang pertama ya, dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama dikatakan di sana, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Jadi bumi ini milik Tuhan. Kalaupun ada dosa, Tuhan sudah tahu cara mengatasinya. Ya. Artinya kalau tadi ditanyakan kenapa kalau sudah ada dosa, kalau sudah tahu bahwa sudah ada dosa kemudian dibuat bumi, buat apa? Artinya kita kayak seolah-olah Tuhan ini sia-sia buat bumi, buat apa? Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Ya, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Artinya dia sudah tahu duluan. Oh, bakal ada dosa, saya mesti buat apa? Sama seperti Nathanael misalnya. Dia membuat sesuatu. Pasti dia akan berpikir, oh kalau ini gagal, apa yang harus saya buat? Ya kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika dia tahu bahwa akan ada dosa, ya, karena dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 1 tadi, Tuhanlah yang mempunyai bumi, dia yang punya. Kalau dia tahu ada dosa, apa yang harus dia buat? Ya, sama seperti kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita lihat, dia sudah siapkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Jadi dia sudah tahu. Ketika dia melihat sesuatu terjadi, dia sudah tahu apa yang harus dia buat. Ya, nah inilah mungkin dalam hubungan kita, ya tadi seperti Nathanael bilang, mesti ada apa? Komunikasi. Ya, nah Tuhan kita begitu juga, dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Bapak, kalau bumi ini ada dosa, apa yang harus saya buat? Begitu juga dengan tadi diaplikasikan terhadap pasangan kita. Ketika kita tahu ada masalah, kita harus berkomunikasi apa yang harus kita selesaikan. Ya, jadi semuanya itu akan tadi sudah Bang Batara juga sudah katakan, semua akan indah pada waktunya. Kalaupun ada dosa, Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik, rancangan apa yang terbaik untuk dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa sekali ya, Brother Michael sudah menyampaikan itu. Semuanya diharap semoga apa yang dipertanyakan tadi bisa menjawab ya. Dan kembali lagi Nathanael mau tambahkan juga Tuhan berbicara juga melalui Rasul Paulus ya. Ketika kita tahu bersama tentang 1 Korintus 10 ayat 13, siapa sih yang nggak kenal dengan ayat ini? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kamu. Nah, itu adalah bagian paragraf pertama. Tuhan tahu bahwa kita ketika menerima pencobaan itu nggak akan melampaui kekuatan kita. Dan di paragraf kedua yang berikutnya menjelaskan bahwa ketika kita dicobai melampaui kekuatan kita, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Tuhan tahu plan selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk keselamatan kita. Oke, dari Pastor Paulus, dipersilakan Pastor Paulus. Ada. Ya, terima kasih tambahan dari teman-teman sekalian. Ya, mungkin kita perlu kembali ke tekstual mungkin. Teman-teman tambahannya sudah sangat bagus, sudah sangat baik, sejalan. Tapi saya mau menambahkan sedikit dari berdasarkan tekstual. Kalau teman-teman baca dalam buku tulisan-tulisan permulaan, kalau tidak salah di halaman di bab 1 atau bab 2 kurang lebih seperti itu. Saya lupa bab pastinya, tapi mengenai masalah penciptaan. Di tulisan-tulisan permulaan dituliskan begini. Ada 2 alasan kenapa Tuhan sudah tahu akan terjadinya dosa di muka bumi ini, di surga, dari Lucifer, dan juga di muka bumi ini di zamannya dengan Hawa Taman Eden. Tetapi Tuhan tetap ciptakan itu. Yang pertama, alasan pertama yang dituliskan di situ adalah Allah tidak ingin membuat manusia ini menjadi seperti robot. Artinya apa? Ada kuasa untuk memilih, power of will. Yang Allah mau di sini adalah, walaupun ada dosa, apakah memang kalian, ciptaan saya ini, manusia dalam artinya, akan tetap kembali kepada saya,
atau kalian akan jatuh juga dalam dosa. Maka dari situ muncullah rencana keselamatan, di mana Yesus akan mati di kayu salib. Jadi ada istilahnya, ibarat kita main sepak bola, nggak mungkin seorang striker bisa langsung tembak bola ke gawang musuh kalau tidak ada yang mengoper bola ke dia. Kalau dia bawa dribbling dia sendiri, hebat apapun ceritanya, mau siapa lah kita bilang dua pemain terhebat di dunia yang sekarang ini, kita sudah tahu lah siapa, dari kubu biru dan kubu merah, sekarang di tim yang berbeda, ya tetap saja mereka pun tetap membutuhkan seorang support dari teman-teman mereka. Nah, itu poin pertama. Yang kedua adalah tujuan Allah membuat, bukan yang membuat sih, tetap menciptakan bumi ini dan segala isinya dengan, walaupun dia sudah tahu akan terjadinya dosa ini, yaitu yang nomor 2 ini, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya dosa itu tuh keji, dosa itu kotor, dan ini sangat merusak sekali. Jadi istilahnya rencana yang nomor 1 tadi, rencana keselamatan itu tidak akan berhasil kalau tidak ada, maksudnya begini, dosa itu akan semakin merajalela kalau tidak ada yang memutuskan tali daripada penyambung dosa tersebut. Yaitu siapa? Yesus Kristus mati di kayu salib. Jadi 2 hal ini berkaitan. Yang nomor 1 rencana keselamatan itulah Kejadian 3:15 tadi, dan yang kedua adalah supaya dosa itu orang-orang semua ciptaan di muka bumi ini tahu, di alam semesta ini tahu, oh dosa itu begini, sehingga kalau berdosa itu sangat menakutkan hasilnya, ya langsung mati begitu. Mati dalam konteks bukan langsung mati secara fisik, tapi ya hubungan kita putus dengan Tuhan. Jadi itu yang digambarkan dalam tulisan permulaan, jadi supaya kita kembali kepada dasarnya, kita mengingat bahwa sebenarnya alasan itu juga Allah berikan supaya kita ini sebagai manusia pencipta, sebagai manusia ciptaan Tuhan ini nggak jadi robot. Ikut Tuhan gara-gara ketakutan, ikut Tuhan gara-gara ada aturan. Kalau nggak ikut saya, kalau nggak ikut Tuhan, nanti kamu masuk neraka. Apakah memang kita seperti itu? Atau memang kita mau ikut Tuhan gara-gara, oh ya, saya ini sudah berdosa. Bentuk penyerahan menjadinya. Saya ini sudah berdosa. Saya mau kembali kepada Tuhan. Jadi ini poin penting dalam pelajaran 1 minggu ini dan juga minggu kemarin. Pertanyaan memang sangat baik supaya kita bisa menyadari, memahami bahwa Allah itu seperti alasan tadi, tambahan yang disampaikan oleh Michael tadi, Allah itu bukan seorang yang sembarangan bikin sesuatu proyek tapi nggak ada backup plan-nya. Dia sudah siapkan rencana itu jauh-jauh sekali, sangat matang, supaya manusia ini bisa, ciptaannya ini bisa sadar bahwa kuasa Allah itu bukan cuma hanya, ya bisa dikategorikan sesuai dengan pemikiran manusia, tetapi lebih daripada itu Allah sudah persiapkan untuk kebutuhan kita, baik kehidupan kita saat ini dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu bisa saya tambahkan, Nathanael. Oke, luar biasa, singkat, padat, dan jelas ya. Pendeta sudah menyampaikan. Semoga teman-teman ini yang masih bertanya-tanya sudah mendapatkan jawabannya itu. Tentunya ya. Oke, di sini masih ada pertanyaan satu nih. Dari sahabat kita. Astangka lagi ya. Keturunan itu yang siapakah? Nah, keturunan ular itu yang dimaksud yaitu adalah orang-orang yang membangkang ya. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, tidak mau menerima Injil, tidak mau menerima kematiannya di kayu salib, dan tidak mau menerima Kristus. Itu adalah keturunan, disebut sebagai keturunan ular itu sendiri. Itu ya, Brother Has. Oke, mungkin dari sahabat-sahabat kita yang lain, dari rekan kerabat kerja Tuhan kita yang lain, ada pertanyaan lagi atau ada tambahan yang mau disampaikan? Dipersilahkan. Nah, sebelum teman-teman mau memberikan pertanyaan, Nathanael mau tambahkan lagi. Tadi kan Nathanael sempat bilang yang 3 pohon tuh. Iblis menyerangkan dalam 3 hal ini selalu. Tetapi kalau kita baca di sekolah sahabat, kenapa iblis tidak menyerang fisik mereka saat itu? Tetapi iblis menyerang di mereka itu, kalau kita baca di sekolah sahabat hari Minggu ya kalau salah. Dia menyerang spiritual mereka. Dan, bukan yang satu ya, tetapi dia menyerang mental mereka dan fisik mereka. Kan ada 3 hal, kita tahu, spiritual, mental, dan fisik. Kenapa iblis tidak menyerang spiritual mereka, tapi dia menyerang fisik, dan dia menyerang juga mental mereka. Nah, ini luar biasa sekali. Kita bisa lihat bersama-sama, karena saat itu mereka sudah makan bagian dari pohon tentang
pohon kehidupan. Jadi mereka sudah mendapatkan satu fisik yang baka, suatu fisik yang kekal saat itu. Saat itu ya, teman-teman. Jadi saat itu juga iblis menyerang mereka, yaitu menyerang mental mereka, dan yang kedua menyerang spiritual mereka. Nah, dari sinilah kita bisa bandingkan ketika iblis menyerang Yesus ketika 40 hari 40 malam ya Tuhan Yesus berpuasa. Yang pertama dia menyerang dengan makanan fisik karena Yesus sedang lapar saat itu. Dan yang kedua, mereka menyerang Yesus dengan mental. Suruh menjatuhkan dia dari hubungan bait Allah. Dan yang ketiga, iblis mencobai Yesus dengan spiritualnya. Lihatlah semua kekayaan di muka bumi ini, jika engkau sujud menyembah aku akan memberikannya semuanya itu kepadamu. Nah, 3 hal ini yang selalu iblis lontarkan kepada kita sampai saat ini. Jadi teman-teman nggak heran kalau kita diserang fisik, ada yang diserang fisik. Terus nggak heran kalau kita ada yang diserang mental. Terus nggak heran kalau kita ada yang diserang spiritual. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa ini penting untuk berjalan bersama-sama. Kita harus hidupi. Itu ya, teman-teman semua. Oke. Kita lanjut ke forum pertanyaan dan diskusi. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua? Dipersilahkan. Waktu kita masih lumayan banyak. Halo, ada orang? Pertanyaan lagi atau tambahan? Kalau ada tambahan dipersilahkan ya teman-teman, supaya berkat Tuhan itu mengalir, nggak cuma ditampung sendiri gitu. Jadi kita semua juga menerima berkat Tuhan itu bersama-sama. Nah, Ya, mungkin menambahkan juga tadi apa yang disampaikan oleh Nathanael mengenai penyerangan iblis kepada Hawa. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ya kenapa sih Hawa dan Adam ini nggak diserang langsung spiritualnya? Yang diserang itu adalah fisik dan mentalnya. Pertama, ini alasannya sesuai dengan kontekstual daripada buku Tulisan Permulaan Laik kembali. Pertama, kenapa Adam dan Hawa ini diserang secara fisiknya dulu? Secara mentalnya dulu, secara mentalnya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak berjalan bersama. Kita kembali ke kontekstual ayat Alkitab. Adam tidur, Hawa jalan-jalan. Sehingga kenapa? Ini menjadi muncul kebiasaan sama kita zaman sekarang. Kita ini lebih gampang digoda kalau kita sendirian. Nggak ada teman yang mendukung, maksudnya seperti itu. Jadi Adam dan Hawa ini sesuai dengan kontekstual buku Tulisan Permulaan adalah bahwa mereka itu sesuai dengan perintah Allah sebenarnya harus mereka itu berjalan bersama-sama, berdampingan. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Bukan berarti, Allah ini kok kaku banget ya, kasih peraturan sama mereka berdua. Bukan. Tetapi karena mereka adalah pasangan yang Allah berkati. Tapi masalahnya adalah pada saat si Adam dengan tidur, si Hawa ini jalan sendirian. Nah itu dia. Ini jadi kendala nomor 1. Mentalnya si Hawa setelah mulai jatuh. Kenapa? Karena dia tergoda. Pada saat dia lihat buah pengetahuan itu cantik, indah, kan sesuai dengan tulisan buku itu, sesuai Alkitab juga bilang, Hawa melihat buah-buah itu cantik, indah. Maka ada menggoda dia dari situ, mentalnya dia serang. Si setan menggoda dia dari situ, mentalnya dia serang. Dari mana? Sisi mata. Mulailah si Hawa jatuh. Mulailah si Hawa ragu. Nah, setelah dia ragu, dia makan, akhirnya jatuh. Kan fisiknya belum kena tuh. Mereka belum sadar. Si Hawa belum sadar. Lalu apa yang diberikan? Lalu apa yang dia lakukan? Dia kasih itu buah sama siapa? Si Adam. Nah, di sini lagi problem lagi. Kenapa si Adam ikut jatuh? Mentalnya juga rusak. Kenapa rusak? Yang diserang oleh iblis, yang bukan diserang oleh iblis, diserang sama Hawa. Dalam buku Tulisan Permulaan juga bilang demikian. Ini pakai bahasa sehari-hari. Adam itu berpikir, nanti kalau misalkan si Hawa ini, dia tahu itu buah itu jahat, dia tahu aturan itu. Kalau nanti si Hawa yang makan ini, si Hawa sudah makan nih. Nanti si Hawa mati dong. Terus teman saya siapa? Nah, ragu dari situ. Nanti saya hidup di surga, di Taman Eden ini sendirian dong. Nanti pasangan saya siapa? Dia ragu di situ. Jadi artinya apa?
Dia mulai ragu dengan status mental dia kepada pasangan dia dan juga kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca di hari Jumat, ada begini. Karena manusia telah mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Karena mereka tidak menaati Tuhan. Mereka kehilangan akses ke pohon kehidupan dan tidak dapat hidup selamanya. Setidaknya dalam keadaan ini, hubungan ini mendasari prinsip yang mendalam. Pilihan moral dan spiritual berdampak pada kehidupan biologis seperti yang Salomo instruksikan kepada putranya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya apa? Hubungan. Masalah konektivitas. Kenapa Adam dan Hawa ini jatuhnya rusaknya bukan spiritual terlebih dahulu? Karena mereka kan selama ini kan langsung ngomong dengan Allah. Jadi kalau si iblis ngomong, Hawa, jangan kau percaya kata-kata Allah itu. Gak mungkin lah, gak akan percaya dia. Kenapa? Karena dia sudah ngomong langsung setiap hari dengan Allah. Sama seperti kita ini berbicara langsung lewat Zoom. Tapi yang diserang apa? Mentalnya. Kenapa? Karena si Hawa lagi jalan sendirian. Si Adam juga begitu. Dia diserang mentalnya gara-gara apa? Karena dia takut, dia ragu. Siapa nih teman saya kalau si Hawa ini mati? Akhirnya jatuh. Barulah setelah itu fisik mereka kena serang. Yaitu apa? Mereka telanjang. Cahaya kemuliaan Allah pergi. Dan mereka harus melihat kematian pertama. Yaitu anak domba yang disembelih menjadi korban pengganti. Jadi ya bagaimana coba bayangkan kita bisa kita punya peliharaan yang paling kita sayangi, tiba-tiba harus kita bunuh di depan mata kita sendiri. Nah, itulah yang pertama sekali Adam merasakan, karena dia melihat dia harus membunuh pertama kali, itu hewan sebagai korban. Jadi ini tambahan untuk menjawab pertanyaan dan juga memberikan gambaran kepada kita semua dari Nathanael bahwa memang bicara masalah kejatuhan ini bukan suatu hal yang kecil, yang sepele. Ini yang diserang itu mindset kita masing-masing. Dalam segala hal, mindset kita. Saya lemahnya di mana? Disitulah setan menyerang saya. Nathanael ini kelemahannya di mana? Itu diserang setan. Dan kelemahan saya dan kelemahan Nathanael tidak sama. Jadi setan lebih tahu di mana kelemahan kita. Jadi memang seperti, makanya itu muncul ayat di Alkitab yang Rasul Paulus tuliskan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging bukan berarti fisik kita, bisa jadi mental kita, bisa jadi hati kita, bisa jadi hal-hal lain yang membuat kita jadi jatuh, terkendala, membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Mungkin itu Nathanael. Oke, luar biasa sekali ya penutup dari Pendeta Paulus ya yang sudah menyampaikan sedemikian tentang mental, fisik, dan juga spiritual. Tentunya kepada kita semua di sini, kalau kita sudah mengetahui tentang ketiga hal ini, yaitu spiritual, mental, dan juga fisik, jangan kita sekali-sekali nggak percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau hidup dalam kebenaran, hendaknya ketiga hal ini harus bersamaan. Hidup dalam kebenaran Tuhan secara fisik, dengan fisiknya kita. Hidup kebenaran kepada Tuhan dengan mental kita. Hidup kebenaran kepada Tuhan dengan spiritual kita. Maka kita akan membawa dampak yang luar biasa pada Injil itu kepada banyak orang juga. Jadi berkat kepada mereka. Oke, kesimpulan dari malam hari ini, Nathanael mau sampaikan bahwa Nathanael mendapatkan 5 poin di sini. Yaitu agar supaya kita semua tidak mudah diperdaya oleh ular atau iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ular berusaha membuat kita ragu kepada firman Allah dan akhirnya menaklukkan kita di bawah kuasanya. Poin yang ketiga, kita tidak punya solusi untuk dosa, kecuali datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Hanya Dia satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. Poin yang keempat, penghakiman bukan hanya mengarah pada kematian, kejahatan, dan kutukan, tetapi juga pada pengharapan dan janji keselamatan untuk kita semua. Dan poin yang terakhir, tidak ada alasan bagi Adam, Hawa, dan kita semua untuk meragukan Tuhan, meragukan firman Tuhan, ataupun meragukan kasih-Nya. Pandanglah terus pada Yesus, pandanglah terus pada Tuhan, supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Dia, agar supaya kita tidak luput dalam dosa. Oke, baik, dan
Mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Sebagai doa tutup, saya mau serahkan kepada Pendeta Surya Sianipar. Pendeta boleh tutup kita dalam doa. Halo? Mungkin sudah keluar. Oh, oke. Baik, kalau begitu Pendeta Paulus boleh tutup kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap puji dan syukur karena berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam pendalaman diskusi sekolah sahabat. Kiranya pelajaran yang kami pelajari satu minggu ini mengenai kejatuhan manusia dalam dosa menjadi sebuah pengingat kepada kami betapa berbahayanya dosa itu yang telah membuat hubungan antara manusia dan Allah rusak. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan pelajaran ini. Kami juga bisa mengingat bahwa ada janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kami. Sekiranya kami mau datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar hubungan kami dengan Engkau lebih baik dan bisa kembali terjalin dengan kuat, karena kami memiliki iman di dalam Kristus dan juga Kristus yang mau menolong kehidupan kami. Berkati teman-teman kami yang sudah hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada dari Sabang sampai Merauke, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada surga, kepada mereka semua, untuk bisa menghidupkan pelajaran sholat sabat satu minggu ini, dan juga besok pada saat diskusi di jemaat masing-masing, bisa menghidupkan pelajaran ini juga kepada sesama teman-teman kami orang muda ataupun dalam jemaat kami. Berkati Nathanael yang sudah memberikan pemaparan diskusi pada malam hari ini, juga Virgin yang sudah memberikan kesaksian, dan juga Meryl dalam puisi, agar Tuhan juga memberikan berkat yang sama kepada mereka, hikmat kebijaksanaan surga serta tuntunan malaikat dan Roh Kudus dalam kehidupan mereka masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, bila kami beristirahat, agar kami bisa bangun pada besok hari dengan tidak kurang apapun. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta sudah tutup kita dalam doa. Oke, baik. Jangan dulu kemana-mana, teman-teman semua. Sebelum kita menyudahi untuk malam hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Buat teman-teman yang available untuk menyalakan cam-nya, bisa dinyalakan ya. Kita foto bersama. Yuk. Supaya kita punya kenang-kenangan bersama nih untuk diskusinya. Sini ada Brother Michael, Sister Virgin, Brother Amos, Brother Rastanka, Trika, Helen, Vin. Oke, saya hitung sampai ke 5. Kalau belum dinyalakan, aku langsung take picture nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kasih karunia sudah tidak ada. Kita foto bersama ya, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, saya langsung take picture dengan gaya bebas. Mau gaya love, karena kasih, atau mau pakai reaction love juga boleh. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada tim Sekolah Sahabat untuk ucapan terima kasih dan pengumuman. Saya kembalikan. Oke, baik. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang boleh join pada malam hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk melayani pada malam hari ini. Ada Saudari Virgin dan juga Saudara Nathanael. Terima kasih dengan Kak Meryl yang boleh melayani pada malam hari ini. Sebagai informasi, kalau ada sahabat-sahabat PAGN yang belum join bersama dengan kami di grup WhatsApp PAGN Nusantara, dapat menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di kolom chat, yaitu nomor dari Sekretaris Umum PAGN. Kemudian yang kedua, untuk informasi seputaran PAGN Nusantara, teman-teman bisa follow akun PAGN Nusantara di IG, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube.
Dan pada besok pagi kita akan bergabung dengan Jemaat Duku Kupang untuk doa subuh bersama pada pukul 5.00 WIB. Kemudian pada Minggu 10 April 2022 kita akan bertemu kembali di acara Komisi Pekerjaan dengan tema The Power of the Words pada pukul 19.00 WIB. Dan yang terakhir adalah Take Me Out Adventist membuka kembali pendaftaran bagi pemuda-pemudi GMHK yang single berusia 22 tahun ke atas dengan mengisi formulir yang sudah tertera di kolom chat. Sekian informasi dari kami. Diucapkan selamat Sabat dan selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Nathanael.